الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله
وبشر المحسنين صدق الله العظيم. Sebagaimana tadi yang telah dibacakan oleh Ustadz kita, Qori kita, Ustadz Yusnadi berkenaan dengan surah Al-Hajj ayat 34 hingga 37, tepat di ayat 35 Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika disebutkan nama Allah maka bergetar hatinya. Mereka adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang menjalankan sholat dan orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya. Dan dalam kesempatan ini kita akan memahami bagaimana orang-orang yang beriman berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dia adalah orang yang paham tentang berhubungan dengan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kembali kita dipertemukan dalam acara Hari yang Berkah Sejukan Hati. Alhamdulillah pemirsa, saya Muhammad Ihza senang sekali rasanya kembali menyapa Anda dalam acara ini. Dan dalam kesempatan ini kami berada di Masjid Nahdlatul Salam, Cempaka Sari, Kota Banjarmasin. Dan sudah hadir bersama kita guru-guru kita yang insya Allah nanti akan menyampaikan tausiah-tausiahnya kepada kita. Yang pertama Ustadz Haji Asfiani Nur Hasani LC, dan yang kedua Ustadz Haji Husaini Sahlan MHI. Mari kita sapa bersama guru-guru kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz sudah hadir bersama kami dan dalam kesempatan ini nanti akan menyampaikan tausiah-tausiah kepada kita semua. Baik. Alhamdulillah pemirsa, pada kesempatan hari ini pula kita bersama dengan jamaah dari Majelis Ta'lim Nahdlatul Salam, ibu-ibu yang sudah bersama kita. Assalamualaikum ibu-ibu. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat, sehat dan semangat Bu ya. Sudah siap mendengarkan tausiah hari ini? Masya Allah. Baik, pemirsa dalam kesempatan hari ini kita akan sama-sama mendengarkan tausiah berkenaan dengan tema keseimbangan hablum minallah dan hablum minannas. Bagaimana gambaran yang dibacakan oleh Qori kita di awal tadi, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memahami tentang hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Mengapa penting untuk juga menjaga hubungan dengan manusia? Karena manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang pertama ini kita mintakan kepada Ustadz Haji Asfiani Nur Hasani LC untuk menyampaikan tausiahnya. Kepada Ustadz disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para asatizah, guru-guru, yang saya banggakan ibu-ibu Majelis Ta'lim Nahdlatul Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan. Berbicara tentang hubungan antara hamba Allah dengan Allah dan antara hamba Allah dengan manusia, maka kita meyakini bahwa hidup ini tidak hanya dunia, tapi dunia ini kita jalani untuk kita hidup, untuk kita berinteraksi, dan sekaligus mencari bekal, melakukan segala kebaikan untuk menuju negeri akhirat. Mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hablun minallah
adalah cita-cita dan keinginan setiap hamba yang beriman. Dan apabila kita dapat melakukan hal ini, kita akan merasakan nikmat yang sangat luar biasa. Sehingga nikmat itu bisa melupakan diri kita sendiri. Bahkan kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang melampaui dari batas-batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Oleh karena itu, perlu kita mengetahui bagaimana keseimbangan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Kebalikannya, ada orang-orang yang sibuk dengan dunia saja. Sibuk dengan berinteraksi sesama manusia, mulai pasangannya, anak-anaknya, keluarganya, tetangganya, bahkan segala urusan. Tapi dia melupakan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya memberikan contoh orang-orang yang tadi merasakan nikmat yang sangat luar biasa tapi melampaui batas. Di antaranya Nabi SAW pernah melihat sebuah tali membentang antara dua pilar di masjid beliau. Beliau bertanya kepada sahabat, itu tali buat apa? Ya Rasulullah, itu Zainab yang bikin, istri beliau. Beliau kalau sholat tahajud, kalau sholat dia tidak mau duduk. Karena dia mikir kalau duduk nilai pahalanya cuma separoh. Jadi walaupun lelah, tidak kuat berdiri, dia bergelantungan dengan tali tadi. Maka Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yamallu hatta tamallu. Irba'u ala anfusikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bosan sampai kalian bosan. Oleh karena itu haruslah kalian sedang-sedang saja. Ada sahabat lain yang dilihat oleh Nabi, namanya Abu Israel. Ketika Rasulullah berkhutbah di hari Jumat, siang hari, di tengah-tengah matahari, di tengah langit, dia lihat ada seseorang berdiri berjemur. Rasulullah bilang, itu siapa? Itu Abu Israel ya Rasulullah. Ngapain? Dia bernazar puasa sambil berjemur. Rasulullah bilang, itu panggil dia. Biar dia lanjutkan puasanya, tapi jangan berjemur. Nah, jadi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai berdoa pun enggak boleh kita berdoa itu berlebihan. Apalagi melaknat, itu dilarang dalam Islam. Jadi pernah Nabi ketemu dengan seorang ibu, itu dia lagi sakit, ini tubuhnya ini saking keringnya, krempengnya, itu hanya tulang yang dibalut dengan kulit. Rasulullah tanya, kamu doanya apa? Ya Rasulullah, doanya saya, ya Allah sabarkan saya menghadapi sakit ini. Rasulullah bilang, jangan begitu, kamu gak sanggup. Nah, jadi kita berdoa pun harus seimbang. Seharusnya kamu bilang apa? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepada Engkau ampunan, keafiatan, keselamatan di dunia, di agama, di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, ketika kita merasakan dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui misalnya baca Quran, melalui sujud, ibadah salat, melalui ibadah sedekah, melalui doa, maka perlu kita belajar bimbingan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita seimbang. Maka ini hadis-hadis tadi mengajarkan kepada kita jangan kita berlebihan dalam melaksanakan hubungan kita dengan Allah beribadah. Kebalikannya, yaitu orang-orang
yang mendahulukan urusan dunianya daripada urusan akhiratnya dia. Memang dalam agama Islam ketika kita berniat bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sabda Rasul SAW, sebaik-baiknya orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Kan ibadah Ustadz? Iya. Saya banyak manfaatnya saya kepada orang, saya banyak membantu, saya banyak menolong orang, itu bagus. Tapi jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa salatnya kamu. Maka keseimbangan ketika kita mencari nafkah, bapak-bapak itu kerja keras. Ya. Allah Subhanahu wa taala tegur. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, jika Jumatan dikumandangkan, maka hendaklah kalian tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli, kejarlah zikir kepada Allah. Itulah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Apa maknanya? Maknanya kita boleh bekerja dari Sabtu sampai hari Jumat, banting tulang, jangan lupa istirahat, hablun minallah, hari Jumat berhenti. Khususnya sholat Jumat. Maka kita di masjid ini seringkali memberikan pengumuman, bapak-bapak yang jualan di sekitar masjid, apabila azan dikumandangkan, tolong berhenti sejenak, menunggu sholat Jumat. Mudah-mudahan dengan cara ini Allah bilang, dzalikum khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun. Tapi tidak berarti berhenti. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jika kalian selesai melaksanakan salat, bertebaranlah di muka bumi, go internasional, perdagangan tidak hanya lokal tapi perdagangan nasional dan internasional, itu yang baik. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Carilah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keseimbangan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang terbaik di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, sudah kita simak bersama tadi penjelasan tausiah dari Ustadz Asfiani berkenaan dengan tema keseimbangan hablum minallah dan hablum minannas. Penting sekali ternyata Bu ya bagi kita untuk memahami hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Karena kategori orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar menjaga hubungannya dengan Allah, tapi kata beliau tadi juga menjaga hubungan dengan manusia. Masya Allah. Baik, setelah ini kita akan menyimak bersama penjelasan tausiah dari Ustadz Husaini Sahlan. Setelah pesan-pesan yang berikut ini, tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Baik, terima kasih pemirsa karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Pemirsa, sebagaimana tadi kita simak bersama penjelasan dari Ustadz Asfiani berkenaan dengan tema kita, keseimbangan hablum minallah dan hablum minannas. Betapa pentingnya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk faham bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah dan menjaga hubungan kita dengan manusia sebagai makhluk Allah. Agar kita benar-benar menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengerti apa hal yang harus kita lakukan agar kita bisa memahami hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Dan masuk pada penjelasan yang selanjutnya, kita akan mendengarkan sama-sama penjelasan dari Ustadz Husaini dengan tema yang sama. Ibu-ibu sudah siap, Bu? Siap, Bu ya, Masya Allah. Kita tes dulu semangatnya. Hari yang berkah, sejukkan hati. Baik, kepada Ustadz Husaini silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah semangat ibu-ibu ya. Hirang habis. Ini kayak di Saudi ibu ya. Jadi ada rasa-rasa di Saudi Ustadz ya. Kalau Ustadz lama di Saudi nih, mulai alumni Madinah. Sidin kuro ulun ya. Jadi dulu ulun ngaji ilmu hadis tuh dengan beliau. Alhamdulillah. Ibu-ibu ya, mudah-mudahan kita seberataan dengan berkat baju mahirang berataan. Mudahan kawa berangkat haji ya, insya Allah. Mudah-mudahan kawa berumrah juga. Kalau bisa kita banyak dapat rezeki, mudah-mudahan bertambah rezeki kita, mudah-mudahan bertambah umur panjang kita, dan tadi jangan lupa juga mudah-mudahan hutang-hutang kita dilunaskan Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan guru ulun Kiai Haji Asfiani LC MHI. Yang sama-sama juga kita muliakan dan kita banggakan qori kita Ustadz Yusnadi dan MC kita yang paling ganteng Ustadz Muhammad Eza. Mudah-mudahan beliau-beliau selalu diberkahi Allah. Mudah-mudahan sidin-sidin yang ada ini selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memberikan kepada kita pencerahan-pencerahannya. Amin ya rabbal alamin. Ibu, menarik sebetulnya. Satu ketika ada seorang perempuan. Perempuan ini rajin ibadah, salatnya, tahajudnya, duhanya, puasanya rajin. Satu saat si perempuan ini meninggal. Terus sahabat bilang itu surga tuh dia. Alhamdulillah nikmat ya surga. Apa kata Nabi? Hiya finnar. Dia tempatnya neraka. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah kok tempatnya neraka? Dia kan rajin salat, dia rajin tahajud, dia rajin puasa. Kok tempatnya neraka? Apa kata Nabi? Dia yang tetangganya tidak aman dengan dia. Apa maksudnya? Hubungan dengan tetangga. Ini ternyata penting bagi kita. Hubungan dengan Allah itu penting karena memang tugas kita adalah menjadi hamba Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu tadi hubungan dengan Allah. Ya. Yang kedua, tugas kita yang kedua apa? Menjadi khalifatullah fil ardi. Ingat, ketika itu Allah di hadapan malaikat mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan di bumi ini khalifah. Apa itu khalifah? Dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Dua ini. Ini yang sangat penting adalah bagaimana hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Bahkan kemarin jangan lupa kita baru melaksanakan ibadah haji dan ibadah kurban ya. Itu ayat yang menarik juga kita baca. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami kasih kepadamu nikmat yang sangat banyak. Kalau diartikan diterjemahkan nikmat yang banyak ya. Tapi kalau di tafsir disebutkan itu adalah telaga surganya Nabi. Ala kulli yang jelas itu nikmat yang banyak. Allah minta cuma dua. Fasalli li rabbik wanhar. Salat dan sembelih kurban. Dua. Salat adalah hubungan dengan Allah. Salat adalah imaduddin, tiangnya agama. Faman aqama faqad aqamaddin. Siapa yang menegakkan itu salat, tegak nih agama. Tapi yang kedua, Islam itu akan semakin berkembang dengan apa? Dengan berbagi bersama. Ini yang penting dua ini. Hubungan Allah, hubungan dengan sama manusia. Hubungan dengan sesama ini akan membangkitkan gairah Islam kita. Ibu hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai berbagi. Allah mencintai kita berbagi dengan sesama. Bahkan kalaupun kita misalkan masak ya, memasak apa misalnya, kecium oleh tetangga baunya tadi, maka kata Nabi banyakin dah kuahnya. Kalau enggak bisa ngasih dagingnya, kuahnya aja. Ini jangan pas ini nyate, kipasinya ke arah tetangga. Kipasnya aja tetangga, satenya enggak dikasih, makan aja sorangan.
Nah ini jangan sampai terjadi yang seperti itu. Maka ibu hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu saat juga Nabi di hadapan sahabat berkata, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian, kata Nabi, orang yang muflis? Sahabat mengatakan, "Innal muflis." Sesungguhnya muflis itu adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki uang. Muflis, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang bangkrut itu kata sahabat adalah mereka yang tidak punya uang, tidak punya harta, tidak punya aset. Kata Nabi tidak, innal muflis min ummati. Muflis itu umatku juga. Umatku kata Nabi. Yang dia nanti ya'ti yaumil qiyamah bisolatin, salat dia. Wa siyamin, puasa dia. Wa zakatin, bawa zakat dia. Datang ke Tuhan, ini salat ulun Tuhan, lengkap Tuhan. 5 waktu plus lawan salat tahajudnya, mantap ya Tuhan. Apalagi kata Tuhan, nih puasa ulun, puasa sunat ulun gawi, puasa Ramadan ulun gawi, semua puasa ulun gawi Tuhan. Wah bagus ya Tuhan. Zakat Tuhan, tiap Jumat zakat, bahkan tiap orang zakat tiap tahunnya tiap Jumat zakatnya. Mantap ya Tuhan. Tapi bersamaan itu kata Nabi, ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaqa dama hadza wa dharaba hadza. Datang juga orang yang dulu dicacinya, dimakinya, dituduhnya, ditumpahkan darahnya, dipukulnya, diambilnya hartanya, datang. Tuhan, jangan acil aluh misalnya kan. Ulun dulu tetangga dua sidin Tuhan. Dulu rumah tangga ulun tuh damai, rukun, baik lawan laki ulun. Tahu-taunya fitnah ulun Tuhan. Berselingkuh macam-macam. Akhirnya ulun terpisah Tuhan. Ulun nuntut Tuhan. Kata Tuhan, kau punya sholat, ambil. Diambil sholatnya bu. Capek-capek kita sholat kan. Capek kan sholat. Kemudian datang lagi paman amat. Yang biasanya bawa kreditan-kreditan. Tuhan ngejaga si paman amat. Apa paman amat ya Tuhan? Ada paman amat kan di sini? Waduh. Kata paman amat, Tuhan nya dulu utang ulun Tuhan kada sing bayaran. Makanya gini ibu ya. Kita kalau dosa dengan Allah itu gampang minta maaf. Allah Maha Pengampun. Tapi dosa dengan manusia tak bisa dimaafkan tanpa kita minta maaf dengan dia. Kita hubungan dengan Allah itu tidak sempurna, disempurnakan dengan hubungan dengan manusia. Coba ibu lihat. Ada yang puasanya bolong-bolong, apa gantinya? Qada akan diganti dengan qada puasanya. Dia nggak bisa karena dia takah itu kan dia mampu tapi dipaksakan betul. Apa gantinya? Fidyah. Fidyah itu nembus. Nembusnya apa? Kasih makan orang miskin. Lihat hubungan dengan sosial. Apalagi haji kita yang nggak sempurna dibayar apa? Dam, ya kan? Hampir semua ibadah mahdah itu kalau tidak sempurna diganti dengan ibadah muamalah. Maka kan ada ibadah mahdah, ada ibadah muamalah harus seimbang. Ya, nah maka kemudian ibu hadirat yang dirahmati Allah, habis semua pahala nih, pahala kita habis. Salat kita habis, puasa kita habis, zakat kita habis. Masih ada lagi nuntut. Tuhan, ulun tetangga dengan dia Tuhan. Dempet tetanggaan Tuhan. Sehingga kemudian ketika air yang ada di atas rumahnya jatuh ke dalam rumah ulun. Ini bahaya nih. Makanya rumah kita bertetangga jangan terlalu mempas ya. Kalau enggak izin bahaya nih, dosa kita. Kalau air rumah kita jatuh ke tempat dia. Ya kalau buah enak bawa kita ambil. Tapi kalau airnya jatuh ke tempatnya dia itu dosa itu. Maka kalau dosa hubungan dengan Allah bisa dimaafkan dan bisa disempurnakan dengan ibadah dengan sesama manusia. Tapi dosa atau sesuatu yang tidak sempurna dalam hubungan dengan manusia nggak bisa dengan istilahnya ke Tuhan nggak bisa. Misalnya pian punya utang di bank. Dibayar dengan sholat. Dah aku sholat aja dah ya Allah ini lunas. Nggak bisa. Tapi kalau hutang dengan Tuhan dibayar dengan hubungan dengan manusia itu akan terlunaskan. Sehingga kadang-kadang kita lupa hubungan dengan manusia. Ingat ada yang pendusta agama kata Allah. Itu soal Ma'un ya. Ara'aita, apakah kau perhatikan kata Allah, allazi yukadzibu bidin, orang yang mendustakan agama, pendusta agamanya dia. Siapa dia?
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dia menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, tak mengajak makan orang miskin. Apa kata Allah? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka. Wail, tahu wail Bu? Wail itu hina, binasa, rendah, jurang neraka. Celaka, hina, binasa, rendah, jurang neraka kata Allah bagi siapa yang sholat. Yang di mana sholatnya? Lalai. Lalai kenapa? Dia tak peduli sama orang miskin, dia tak peduli sama anak yatim. Kan banyak yang lalai kita di situ Bu ya. Kita umrah kadang-kadang setahun 3 kali. Haji tiap tahun kita. Tapi kita tak peduli orang yang sakit. Maka itulah kata Allah, dikala Allah kan lebih dekat daripada urat nadi kita Ibu. Kapan itu? Dikala ada orang yang kelaparan kata Allah, kasih dia makan, aku bersama dengan dia. Dikala ada orang yang telanjang tak berpakaian, kasih dia pakaian, aku bersama dengan dia. Dikala ada orang sakit, tengok dia, aku bersama dengan dia. Itu kedekatan kita. Jadi ibu hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Capek kita ibadah, tapi ternyata hubungan kita dengan sama manusia ternyata justru bolong di sana. Yang terjadi apa? Justru Allah katakan dusta agamanya dia. Di samping yang kedua apa? Yang selanjutnya selain dia itu tidak peduli orang miskin, anak yatim, mereka juga apa? Alladzina hum yura'un. Betampai, pamer, ria, wa yamna'unal ma'un, dan tak mau saling tolong menolong. Ibu saya ingatkan juga, kita sholat dimulai dengan apa? Niat. Niat kan? Bersamaan dengan takbir Allahu Akbar. Itu apa? Hablum minallah. Selesai sholat, ngapain kita? Ngucapin Assalamualaikum noleh kanan, Assalamualaikum noleh kiri. Itu apa? Hablum minan nas. Artinya sebetulnya dalam apapun ada keseimbangan hablum minallah, hablum minan nas. Akhirat dan dunia. Ini yang paling penting. Maka insya Allah Ibu ya, kalau ini kita jaga betul hubungan dengan sama manusia, insya Allah Allah akan ridho dengan kita. Barangkali ini mau pantun lagi, sudah berdiri dah, kita tutup aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini Sahlan yang tadi sudah menyampaikan tausiah berkenaan dengan keseimbangan hablum minallah dan hablum minan nas. Bagaimana cara kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala menjaga hubungan dengan Allah dan manusia. Tadi sudah disampaikan sama Ustadz Husaini, ada gambaran di zaman Nabi SAW orang yang dia pandai tahajud, dia pandai sholat dan lain sebagainya, tapi ternyata ditempatkan di neraka. Kenapa Bu? Karena ternyata hubungannya dengan Allah ternyata bagus, dengan sholat dan lain sebagainya, tapi ada yang belum selesai, hubungan dengan manusia. Nah, tadi sudah disampaikan juga sama Ustadz Husaini bahwa hubungan dengan manusia juga harus diselesaikan dengan manusia. Baik, langsung saja kita buka sesi tanya jawab bagi ibu-ibu yang di sini. Ibu-ibu yang mau bertanya boleh angkat tangan Bu. Masya Allah, luar biasa Ustadz, banyak sekali yang mau bertanya. Tapi di kesempatan ini ada 4 saja Bu ya, 4 pertanyaan yang kita buka. Baik Ibu yang di saf kedua boleh? Gih, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulu Nur Asia dari Majelis Ta'lim Nahdlatus Salam. Izin bertanya Ustadz, ketika kita sholat, kita bisa merasa berhubungan dengan Allah. Nah, jadi bagaimana cara agar kita tetap terhubung dengan Allah meski di luar ibadah sholat? Masya Allah, baik. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diulangi namanya siapa tadi Mbak? Namanya siapa? Nur Asia. Oke, baik silakan Ibu yang kedua. Yang di depan boleh Bu ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Ibu Hajah Yaya ingin bertanya, mohon pencerahannya Ustadz. Kalau di kehidupan sehari-hari seringkali kita di masyarakat ini ada yang menganggap bahwa urusan di dunia, urusan pekerjaan dan lain sebagainya, aktivitas dunia ini tidak ada kaitannya dengan agama.
Nah padahal seperti yang disampaikan Ustadz, segala sesuatu itu kita akan bertumpu kepada Sang Pencipta. Nah untuk menghadapi fenomena ini mohon kami diberikan pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Yaya tadi Bu ya. Baik, silakan Ibu yang ketiga. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Nama ulun Salina dari Majelis Taklim Nahdlatus Salam. Tanya dong Pak Ustadz. Oke, silakan Ibu. Apa hal yang bisa kami lakukan agar selalu berhubungan baik dengan tetangga? Sekian dari ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ibu Sarinah tadi Bu ya? Iya. Yang keempat terakhir Ibu, silahkan Ibu yang di soft kedua. Izin perkenalkan dulu, nama saya Ibu Hajah Gusti Jubaidah. Ya. Di sini kami menanyakan, kami sering mendengar Ustadz, kalau hubungan kita bersama Allah itu sangat baik, maka Allah juga akan baik dan mempermudah hubungan kita di dunia. Mohon penjelasannya yang terkait dengan ini Ustadz. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah 4 pertanyaan Bu ya. Sudah kita tampung dulu dan insya Allah akan kita jawab setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Alhamdulillah pemirsa, senang sekali rasanya tadi kita sudah menyimak bersama penjelasan dari Ustadz Asfiani dan Ustadz Husaini berkenaan dengan tema keseimbangan habluminallah dan habluminannas. Ada banyak sekali gambaran-gambaran hikmah cerita dan hal-hal baik yang sudah kita dengarkan bersama dari guru-guru kita. Dan tadi alhamdulillah sudah kita tampung 4 pertanyaan dari jamaah-jamaah yang sudah bersama kita dalam kesempatan ini. Baik, langsung saja yang pertama kita mintakan kepada Ustadz Asfiani untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Asyah tadi ya. Mohon maaf Ibu ya. Baik, yang pertama, ketika kita sholat, kita bisa merasa berhubungan dengan Allah. Bagaimana agar tetap terhubung dengan Allah meski di luar ibadah sholat? Baik, kepada Ustadz Asfiani disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita melaksanakan ibadah sholat, selalu kita merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita diberikan kewajiban 5 kali sehari semalam untuk kita mengadu, untuk kita bersimpuh kehadiratnya, untuk mengeluh dan mengadu. Dan diberikan lagi ibadah-ibadah sunnah-sunnah yang lain. Nah, lalu pertanyaannya, adakah yang di luar ibadah sholat ini bisa kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Banyak di antaranya, banyak sebenarnya. Di antaranya yang pertama, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanaka ratban bidzikrillah. Selama lidahmu senantiasa basah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi bisa aja ibu lagi masak pagi-pagi, nyiapkan sarapan untuk suami, untuk anak-anak, sambil masak, sambil baca zikir, istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah ini selama kita melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu saat kita kosong, tidak ada kegiatan, ataupun saat kita berkegiatan, itu kita senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada suatu cerita yang unik ya.
kata mantan tukang santet. Dia bilang, saya itu yang paling kesel setelah dia taubat. Dia taubat, dia gak mau lagi. Yang paling kesel katanya saya itu gak bisa melakukan santet ketika seseorang baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Gak bisa ngapa-ngapain dia. Kenapa? Karena hamba ini selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia dilindungi oleh hafadzah, malaikat-malaikat yang menjaga. Nah, kemudian di antara kita berhubungan dengan Allah, kalau tadi zikir itu adalah ibadah individual, nah ibadah sosial sesama kita manusia pun bisa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai hambaku, kenapa aku lapar kau tidak kasih aku makan?" Kata si hamba, "Ya Allah, engkau Tuhan semesta alam ini, bagaimana engkau bisa lapar? Sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin." Maka Allah menjawab, "Itu tetanggamu, dia sedang lapar tapi kau tidak kasih dia makan." "Hai hambaku, kenapa aku sakit engkau tidak membesukku?" Kata hamba, "Ya Allah, engkau maha sempurna, gak mungkin sakit." Maka Allah jawab, "Tetanggamu lagi sakit tapi kamu tidak membesuknya." Makanya kita ketika berinteraksi dengan sesama, maka ingatlah bahwa yang saya kasih si fakir miskin ini, yang saya besuk orang yang sakit ini, yang saya tolong orang yang lagi butuh ini, bukan dianya. Tapi Allah Subhanahu wa taala gerakkan saya untuk menolongnya dia. Dan dia ini menjadi ladang bagi saya untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah Rabbul Alamin. Nah, inilah gambaran bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah atau individual seperti sholat, zikir, baca Quran, tapi juga kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan melalui kita berinfak, bersedekah. Bahkan ketika sampian di rumah, ya, saya kalau bulan Ramadan sering kasih tulisan di Facebook, saya bilang, ibu-ibu luar biasa ibadahnya double-double pahalanya. Kenapa Ustadz? Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberi makan, membukakan orang puasa, dia dapat pahala orang yang berpuasa dan puasanya dia. Jadi double puasanya. Nah, kalau ibu mengeluarkan uang ke masjid untuk bukakan puasa kan lumayan mahalnya ya. Tapi begitu sampean uangnya uang si bapak. Masaknya sampean. Masak niat bismillahirrahmanirrahim, saya masak buat siapa? Orang yang buka puasa. Oh, siapa yang buka puasa, Bu? Itu kalian di rumah. Nah, jadi ada suami, ada anak-anak dan sebagainya. Dan inilah gambaran bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah bagian daripada ibadah kita kepadanya. Makanya Nabi SAW bersabda, niyatul mu'min ablagu min amalih. Kerjanya, niatnya orang yang beriman lebih baik daripada kerjanya orang yang beriman. Apa maksudnya? Almarhum Kiai Haji Muhammad Sani ketika membangun pondok pesantren Al-Falah, itu beliau cuma modalnya cangkul. Nyangkul, "Guru, lagi ngapain?" "Aku mau bangun pesantren." "Loh, begini aja?" "Iya, kalau mau bangun pesantren, Guru perlu pian dana pembangunan, perlu tukang, perlu ustadz, perlu muridnya, masih santri-santrinya." Ya, itulah niat saya. Subhanallah, sekarang ini maju pesat itu pondok pesantren hanya karena niat beliau. Bahkan sampai beliau wafat gak pernah lihat seperti sekarang ini luar biasanya pondok pesantren itu. Jadi kita jangan merasa kecil atau sedikit, apapun yang kita lakukan itu bagian daripada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita masuk pada pertanyaan yang kedua yang ditanyakan oleh Ibu Yaya tadi.
kita tujukan kepada Ustadz Husaini. Seringkali Ustadz, sebagian orang menganggap ada urusan dunia yang tidak berkaitan dengan agama. Padahal segala sesuatu pasti berkaitan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menyikapi orang seperti ini Ustadz? Silahkan Ustadz. Ada yang menganggap urusan dunia bukan kaitan agama. Padahal jelas ya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Itu Allah bilang kan. Cari karunia Allah itu sebanyak-banyaknya di akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan kau lupa nasibmu di dunia. Allah yang menyuruh kita. Fa'idha qudiyatis shalah. Bila mana telah selesai sholat. Fantasiru fil ardi. Bertebaranlah kalian di muka bumi. Dan cari karunia Allah sebanyak-banyaknya. Ada dulu seorang pemuda. Dia berdoa di masjid dengan Tuhan. Umar bin Khattab datang. Langit tidak akan menurunkan emas dan perak, kerja engkau. Artinya apa? Perintah Allah lah kita untuk bekerja. Bahkan setiap aktivitas kita dimulai dengan bismillah. Apa kata Nabi? Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara-perkara yang baik yang dia tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, putus dia. Bekerja tanpa bismillah, putus. Ibu-ibu masak, bismillah dulu. Ibu-ibu nyuci, bismillah dulu. Jangan lupa tanpa bismillah nanti hilang, putus. Ya. Ini jika ada laki hanya bismillah, ujar lakiku dibuat, ujar lakiku taat doa laki tadi kan. Nah harus pakai bismillah tadi ya. Jadi dengan bismillahirrahmanirrahim maka semua perkara itu menjadi sempurna. Artinya bahwa memang urusan dunia itu pasti terkait dengan urusan agama. Karena perintah Allah lah kita untuk memperbanyak atau bekerja di dunia ini. Ya, itu yang mungkin barangkali. Jadi insya Allah selalu kita niatkan di hati kita semua adalah karena Allah. Mulai dengan bismillah ya. Segala sesuatu Ibu yang tadi disampaikan oleh Ustadz Husaini ketika diucapkan dengan bismillah maka insya Allah menjadi amal ibadah untuk kita. Masya Allah. Baik, langsung saja kita masuk pada pertanyaan yang ketiga. Kita tujukan kembali kepada Ustadz Asfiani untuk menjawabnya. Apa hal yang bisa kami lakukan agar selalu berhubungan baik dengan tetangga Ustadz? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tetangga itu adalah orang yang di sebelah rumah kita, kanan dan kiri, depan dan belakang. Ada juga ulama mengatakan sampai 40 buah rumah. Jadi satu kelurahan ya, bukan satu RT lagi. Nah, dan tetangga itu masuk diantaranya teman kerja, teman suami, teman anak-anak kita. Itu termasuk tetangga yang harus kita lebih perhatikan. Lalu mereka-mereka ini statusnya ada yang tetangga keluarga muslim. Maka dia punya dua hak. Hak muslim dan hak tetangga. Dan ada juga tetangga kita ini tetangga tapi non muslim. Maka dia punya hak tetangga. Atau dia muslim, tetangga kita jadi dua. Sebagai tetangga dan sebagai muslim. Jadi mereka ini masing-masing ada sesuai dengan prioritasnya. Kalau tadi tetangga muslim, keluarga, tetangga jadi ada 3. Kalau yang kedua tadi muslim tapi tetangga ada 2 punya hak. Sedangkan yang ketiga dia tetangga walaupun tidak seagama. Maka dimulai apa yang harus kita lakukan, yang paling bawah dulu yang kita ambil. Paling minimal. Sabda Rasul SAW, la yu'minu man jaruhu la ya'manu bawa'iqahu. Tidak sempurna iman seseorang apabila tetangganya tidak merasa aman atas keburukan-keburukannya. Jadi kalau tetangga kita mengeluh, Sidin ini bila membuka dangdut kedengaran sekampung. Nah itu sudah bawa iqna'uzubillah min zalik. Sidin ini katuju banar, bamasak, iwak karing, baunya sakampung, rasanya kadeda.
Nah, ada itu belah yang ikan asin itu kalau dimasak itu baunya semerbak luar biasa. Tapi makannya kayak kerupuk, cuma 2 kali gigitan aja habis. Nah, jadi kita ini dulu kita jaga. Bagaimana saya ini tidak mengganggu tetangga saya. Makanya kita alhamdulillah di setiap tempat ada namanya RT. Nah, karena kadang-kadang kita bisa kesinggung juga kalau tetangga itu negur. Nah, lalu ada rukun tetangga, Pak RT yang negur kita. Pak, tolong Pak kalau lagi buka musik jangan terlalu apa nih keras. Nah, lalu yang berikutnya kebaikan. Apa yang kita lakukan dari kebaikan? Bila pian bemasak, jar Nabi SAW, janganlah seseorang meremehkan kebaikannya kalau dia lagi masak kikil, berarti sapi, lagi hanya nyembelih kita nih. Nah, maka hendaklah dia memperbanyak kuahnya. Ya, jadi kalau dagingnya sedikit, ya kaki kan sedikit dagingnya, ya minimal kuahnya terasa. Nah, ini kebaikan. Jadi kita ingat loh tetangga-tetangga saling oh assalamualaikum apa nih ada sate alhamdulillah wah terima kasih ternyata di sebelah ngirimi kita lagi tongseng alhamdulillah hari ini walaupun masaknya sate malah 2 menunya. Nah, ini kebaikan-kebaikan. Jadi kebaikan itu bisa kita kreasikan lagi tapi tadi minimal sekali yang harus kita jaga jangan sampai kita mengganggu tetangga kita. Nggih, terima kasih. Pertanyaan yang keempat kita tujukan kepada Ustadz Husaini untuk langsung menjawabnya dari pertanyaan Ibu Haji Zubaidah, yaitu Ibu pernah mendengar, ya beliau tadi pernah mendengar bahwa jika hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik, maka Allah akan membuat semua urusan dunia kita juga ikut baik. Ini bagaimana penjelasannya Ustadz? Silakan Ustadz Husaini. Baik, ketika hubungan kita dengan Allah baik, hablum minallahnya baik, insya Allah hubungan dengan manusia itu pasti baik. Sepanjang hubungan itu memang terjaga dengan niat yang baik. Kenapa? Orang sholat nggak mungkin nyuri kan? Ada orang nyuri Bu? Nggak ada kan? Karena dia terjaga hubungannya. Makanya setiap orang berbuat baik-baik itu pasti dengan nama Allah. Nggak ada pencuri pakai nama Allah. Ada maling misalnya mau mencuntan pakai sholat hajat dulu. Allah bersolat hajat itu sama Pak Haji mau dicuntan. Masuk dalam rumah bacaan Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billah. Misalnya dapat TV alhamdulillah, ketangkap astagfirullah, dipukulin innalillah. Ada gitu? Enggak ada kan? Artinya kalau dia sholatnya baik, hubungan dengan Allah baik, dia akan selalu menjaga. Apa yang dia jaga? Nilai dengan Tuhan. Jangan sampai rusak tadi. Kenapa? Karena rusak hubungan dengan manusia akan merusak hubungan kita dengan Allah. Itu yang hubungan kita dengan Allah, insya Allah hubungan dengan manusia juga baik. Barangkali ini ada pantun dikit terakhir nih. Pantun Bu, mau Bu pantun Bu? Di sungai ada buaya. Buayanya lagi makan ikan. Demikian jawaban saya, mudah-mudahan pian berataan berkenan. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini yang telah menjawab pertanyaan keempat. Ini sekaligus juga menutup acara kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ibu-ibu sekalian. Sudah kita simak bersama penjelasan dari guru-guru kita. Yang pertama tadi dari Ustadz Haji Asfiani Nur Hasani. Dan yang kedua Ustadz Haji Husaini Sahlan berkenaan dengan tema kita, keseimbangan hablum minallah dan hablum minannas. Penting bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW untuk memahami bagaimana kita menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Dan insya Allah mudah-mudahan pelajaran-pelajaran yang kita terima pada hari ini menjadi amal-amal baik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, alhamdulillah sudah kita simak bersama penjelasan dari guru-guru kita. Itulah tadi penjelasan dari para guru-guru kita dan insya Allah mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan pelajaran hari ini senantiasa diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amal yang terbaik dan insya Allah menjadikan hari-hari kita menjadi penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang berkah, sejukkan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر العظيم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والأعمال الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من نفوسنا وأهلنا ومن الماء والبارد. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah kecintaanmu dan kecintaan orang yang mencintaimu ya Allah, serta amalan-amalan yang menyampaikan kami kepada kecintaanmu ya Allah. Jadikanlah ya Allah kecintaan kepadamu itu lebih tertanam dalam jiwa kami, melebihi kecintaan kami kepada diri kami sendiri, keluarga kami dan daripada air yang menyejukkan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya Allah, tidak ada yang kemudahan kecuali Engkau yang buat mudah ya Allah, dan Engkau jadikan kesedihan, Engkau jadikan semua atas kehendak-Mu menjadi mudah ya Allah. Allahumma rabbi ja'alna muqimin as-salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.